Anda memulai bisnis Anda dengan memakai cara perang harga, murah-murahan harga, maka Anda akan terjebak di situ. Kita ini nggak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Kita harus disupport oleh orang-orang yang gini Mas, ketika mahasiswa yang baru lulus atau lulusan S1 arsitektur ya, itu kadang-kadang tadi kan kita udah bahas bahwa harus pinter untuk memasarkan dirinya gimana caranya gitu kan, sebagaimana dia harus punya keunggulan dan sebagainya. Hanya saja ketika lulusan baru ini selama mencari itu kan membutuhkan rentang waktu ya pasti ya. Itu kadang-kadang ada yang diisi dengan berguru dulu, bekerja dulu ke biro lain atau arsitek lain. Ada juga yang dari awal start udah mencari-cari gimana sih saya langsung sendiri tapi mandiri gitu loh. Nah tapi di rentang waktu tersebut dia tetap harus hidup Mas. Iya kan. Nah itu berhubungan dengan berapa sih yang boleh atau yang sewajarnya ditawarkan ke klien untuk harga. Iya, ini memang permasalahan klasik ya untuk yang startup lah bahasanya. Yang muda yang pengen memulai bisnisnya, dia belum punya nama, dia mau kalau dapat proyek nanti fee-nya kalau ikut profesional ya nggak akan dapat proyek kayak gitu ya. Itu yang pertama yang dilakukan, jangan sampai kalian perang harga ya, jangan sampai murah-murahan. Karena yang pertama itu merendahkan profesi kita sebagai seorang arsitek ya. Yang sebetulnya profesi kita itu kan sudah ada aturan fee-nya yang dibuat oleh YAI kan ya. Tapi memang betul ketika kita masih belum profesional, masih awal, ya pastinya nggak bisa pakai harga YAI. Karena YAI itu kan harga untuk yang sudah profesional. Yang kewajiban dan hak-hak klien sudah secara profesional bisa dipenuhi oleh si arsitek yang profesional itu. Tapi kalau belum, ya memang harganya nggak bisa seperti itu. Jadi ya tetap di bawah itu, tapi ya jangan jauh-jauh, jangan terlalu yang mengobral harga, jangan sampai seperti itu. Karena nanti ketika Anda memulai bisnis Anda dengan memakai cara perang harga, murah-murahan harga, maka Anda akan terjebak di situ. Terjebak di situ dan akan sulit keluar. Yang paling baik adalah lakukan belajar terus itu tadi ya. Terus tingkatkan kualitas Anda, diri Anda dan kemampuan Anda dan desain Anda, karakter kualitas karya Anda, sambil yaitu harganya jangan terlalu jauh. Boleh nggak apa-apa, misalkan kalian mampu harga tertentu misalkan di bawah YAI tentunya ya, standar YAI karena masih belum profesional, pengalaman juga belum banyak, tapi kan butuh kerja ya, butuh proyek, butuh portfolio. Kalau ditawar ya nggak apa-apa. Artinya kan Anda sudah buka harga dan harganya normal ya. Terus kalau ditawar, terus Anda kalau merasa saya suka proyek ini, perlu atau butuh proyek ini ya nggak apa-apa, diterima aja. Tapi jangan sampai memulai itu dari harga yang murah dulu, jangan, supaya Anda dapat proyek, jangan. Itu justru akan merusak profesi kita, termasuk nanti ketika Anda sudah jalan akan susah keluar dari image arsitek murah tadi. Ya, Mas, ya. Sebenarnya mungkin juga berimbas ke arsitek yang lain ya jadinya kan. Orang-orang akan berpikir bahwa oh arsitek murah segini aja ya. Kok yang situ mahal, nggak usah lah. Betul. Karena kalau kita mau fair ya, kalau yang murah tadi, arsitek murah tadi, itu kan pastinya nggak bisa dalam ya, hasil desainnya, hasil pekerjaannya. Karena cepat selesai. Iya, kan dia cepat selesai, terus kemudian lebih banyak copy paste gitu ya. Nggak sempat untuk mengembangkan diri, memperdalam desain, meningkatkan kualitas karya kita kayak gitu. Jadi justru akan susah nanti. Plus juga kadang ada rasa dibayar murah segini aja lah. Gitu iya, jadi Anda akhirnya mindsetnya jadi seperti itu nanti. Yang penting cepat selesai. Jadi. Iya, cepat selesai karena ya dibayar murah tadi. Kalau enggak kan enggak mungkin operasionalnya cukup gitu ya. Betul. Kalau karena ya itu tadi berarti kemampuan berbisnis tadi ya Mas. Iya, betul. Jadi selain kemampuan secara arsitektural yang harus dinaikkan, kemampuan berbisnisnya juga harus. Iya, betul. Itu harus berjalan bersamaan. Gimana cara memasarkan tadi ya? Iya, betul. Kalaupun ternyata kita masih ada kurang-kurang di bagian arsitekturnya, kalau kita pintar memasarkannya juga sebenarnya bisa juga kan? Bisa juga. Iya. Jadi mahasiswa atau teman-teman yang baru mulai, bahkan mungkin biro-biro yang sudah berdiri pun, saat ini kan di dunia digital memang luar biasa persaingannya. Jadi tipsnya adalah seperti itu tadi ya, selain
terus dinamis, kita meningkatkan kemampuan di bidang arsitektural, ciri khas yang seperti apa yang kuat, kemampuan kita secara keilmuan juga naik terus belajar ya. Terus belajar, bisnis juga. Nah, itu. Iya kan Mas ya. Ada juga teman-teman yang ini Mas, memang mungkin secara arsitektural itu sudah oke, sudah bagus gitu kan, memang mereka mendalami. Tapi untuk mulai berpartner, nah tips memang dari segi arsitektural oke, harga juga mungkin sudah sesuai dan sebagainya, tapi masih sendirian. Itu apakah kadang ada yang kesulitan untuk menemukan partner sehingga bisa berkembang berbanyak gitu kan? Biro kalau sendiri pasti tentu ada batasnya ya. Kalau orang bekerja sendirian itu pasti ada batasnya ya. Seperti Mas Andi Rahman kan tipnya kan juga makin lama makin besar gitu kan. Artinya kan sebanding dengan pekerjaan yang ditangani. Betul. Ada beberapa orang yang kesulitan untuk menemukan partner, untuk ketakutan ketika aku harus mempunyai tim anggota, nah kayak gitu gimana Mas? Iya, yang pertama kan kita harus punya kesadaran ya bahwa kita ini nggak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Kalau kita mau hasil desain atau karya kita maksimal, itu nggak bisa kerja sendiri. Kita harus disupport oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing yang kita butuhkan gitu ya. Kita harus berkolaborasi. Kenapa? Karena dengan pola kolaborasi itu maka kelebihan itu akan menjadi satu. Itulah yang menghasilkan satu karya itu bisa optimal gitu ya. Bagaimana triknya untuk mencari pasangan partner ya untuk kolaborasi itu? Yang pertama kita harus tahu kelebihan kita dan kekurangan kita di mana. Karena yang nantinya akan mengisi kekurangan kita itu partner kita. Jadi banyak arsitek juga berpartner ya, berkolaborasi. Tapi di tengah jalan dia akan pisah gitu karena punya kelebihan yang sama, punya posisi yang sama. Berpartner itu prinsipnya adalah saling mengisi. Jadi kita harus paham kelebihan saya di sini, kekurangan saya di sini, maka saya akan cari partner yang bisa mengisi kekurangan saya di sini. Dengan begitu kita bisa jalan bersama. Ibarat kaki kita jalannya kiri semua ya, justru nggak bisa ya. Ya begitu. Ya kadang-kadang ada yang berpikiran untuk mencari partner harus dengan level yang sama, kemampuan ini yang sama dan sebagainya. Sebenarnya malah kalau semuanya sama malah nggak bisa kiri semua tadi Mas ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk mencari partner juga harus jeli ya. Gimana caranya kita mendapatkan partner itu bisa mengisi kekosongan. Yang kekurangannya itu malah bisa ditutupi oleh si partner. Dan begitu pula kita bisa mengisi kekosongan si partner ya Mas ya. Dan memang prinsipnya juga jangan mencari yang ideal, jangan. Karena kita ini kan berproses bersama ya. Saya dan Abdi dulu kan juga berproses bersama dari bawah. Dan begitu juga dengan rekan-rekan kita yang lain. Kan kita punya banyak rekanan yang mensupport perusahaan kami ya. Itu juga dari nol semua. Jadi kita jalan bersama dari bawah dulu, dari awal ya. Dengan begitu kan justru semakin lama semakin paham dan semakin solid gitu ya. Seperti itu sih. Jadi jangan berpikir mencari yang ideal aja, karena kita berproses. Tapi hanya saja partner kita juga mesti paham juga kita seperti apa ya. Ya betul. Ya itu kan memang chemistry gitu ya. Chemistry, itu kan kayak gitu ya. Nggak bisa juga dipaksakan sih itu. Nah, kalau dari Mas Andi sendiri mengenai partner nih, masih soal partner ini. Kan tadi kalau Mas Andi menyebutkan bahwa kita memang harus punya kemampuan arsitektural, kemampuan bisnis gitu ya, dua hal itu ya. Kalau dari partner sendiri, apakah juga mempunyai kemampuan berbisnis dan arsitektural juga? Iya punya juga, cuman kan dia di sisi yang lain ya. Jadi kalau Abdi itu kan dia lebih ke manajemen di studio, manajemen ke pengelolaan proyek ya, kemudian hubungan dengan rekanan ya, rekanan yang kaitannya mensupport kita ya. Terus saya lebih ke manajemen perusahaan, bisnisnya dan branding seperti itu ya. Jadi kita saling mengisinya di situ. Saya lebih keluar, Abdi lebih di dalam sih. Gitu. Ini agak dalam banget kalau boleh tahu Mas. Kalau yang untuk keuangan gimana? Kita punya tim keuangan sendiri. Punya tim sendiri. Tapi ya saya, Abdi, dan bagian finance ya. Finance itu kita semuanya ya, bersama ya. Bersama ya. Artinya tidak ada yang ditutupi. Ya, enggak ada. Semua terbuka, semua transparan ya. Tapi ya untuk yang khusus ya saya, Abdi, sama finance. Ya. Kan yang lain enggak perlu tahu ya. Artinya yang punya wewenang atau hak untuk tahu itu memang harus terbuka transparan. Iya, betul. Harus. Kadang-kadang kan soalnya
hal itu Mas yang kadang juga jadi perpecahan kan. Iya, betul. Ya kan? Banyak banget itu yang gara-gara itu gitu. Ya, apalagi di awal-awal ketika masih baru mungkin ketemu kelihatannya cocok nih kerjaan ini, begitu urusan tuh iya. Betul sekali ya. Iya kan. Harus terbuka dengan partner kita pasti itu ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas Andi, dari Mas Andi sendiri untuk memberikan penawaran ke klien itu bagaimana dari prosesnya, mungkin dari terus apakah ada apa saja yang ditawarkan? Ya, betul. Ya, ini proses berjalan waktu ya. Jadi kita kan tiap tahun mengevaluasi perusahaan gitu ya, termasuk bagaimana caranya untuk mendapatkan proyek ya, dari penawaran ya, dari kebutuhan klien kita pelajari itu. Memang dalam prosesnya itu kita akhirnya membuat paket-paket sih. Karena memang klien itu nggak semuanya minta atau butuh sampai lengkap, nggak semuanya. Kadang mereka hanya butuh gagasannya. Kadang mereka butuh sampai tahap DID ya untuk dilaksanakan. Itu pun nggak sampai struktur nggak apa-apa karena kadang 1 lantai, 2 lantai masih belum itu dibutuhkan. Tapi kalau sudah kompleks, ya memang kita selalu merekomendasikan ini harus sampai paket ini. Jadi ada mulai dari skematik desain, DED sampai gambar struktur, perhitungan struktur ya. Sampai kita juga ada pilihan pengawasan yang opsional sifatnya ya. Kemudian ada yang sampai interior. Jadi kita membagi sampai ada 5 paket ya, tergantung kebutuhannya. Karena dengan begitu kita juga terbuka sama klien. Anda butuhnya sampai tahap apa? Kalau Anda bingung kita jelaskan. Kalau Anda butuhnya sampai paket 2 atau 3 saja nggak apa-apa, ya kan kita bantu. Kadang ya paket 1 saja nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya juga itu mereka juga kadang menyesuaikan dengan dana yang mereka punya ya. Iya. Berarti tergantung mereka butuhnya sampai mana dan tersedianya dana. Iya, betul. Oke. Ya tergantung kebutuhannya lah ya. Jadi nggak mesti harus satu full semua. Nggak harus. Karena kita juga paham ya, itu kan juga nggak semua orang sadar akan itu ya, sehingga kan ya nggak bisa kita paksakan ya. Semua harus paket lengkap itu nggak bisa. Ya. Tapi boleh negosiable nggak Mas? Iya masih selama masih masuk akal ya, ya nggak apa-apa, kita nggak terlalu ini juga. Jadi ya fleksibel juga ya teman-teman ya. Nggak mesti harus kekeh sekian, kalau nggak mau ya sudah, itu enggak ya? Iya, nggak harus ya. Kalau kita kan kadang kita juga kan kita tahu ya, oh ini turun sekian kita masih untungnya masih untung lah. Dan kadang ada proyek-proyek yang memang kita suka, kadang proyek-proyek yang tantangannya challenging sekali, jadi sangat menantang, punya site yang unik, meskipun dia kecil dan dia misalkan dana perencanaannya kecil, kalau kita suka nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu ada satu tantangan tersendiri, dan kalau kita bisa menyelesaikan itu, membantu klien itu ada kepuasan tersendiri. Dan kalau terbangun itu kan jadi satu karya yang menarik ya, itu juga poin tersendiri yang kadang kita nggak bisa terlalu kaku semua dinilai dengan uang, nggak. Jadi kalau ada ini proyek ini menarik, ini nggak apa-apa lah, meskipun ditawar sampai sekian nggak apa-apa. Bahkan proyek-proyek yang tertentu yang kita merasa ya, nanti kalau proyek ini berhasil, ini impactnya besar, impact buat perusahaan ya, branding buat perusahaan. Kadang ditawar nggak masalah kita, karena memang kita suka dan tahu bahwa proyek ini justru value-nya nanti setelah terbangun gitu ya. Justru akan mendatangkan banyak proyek setelah terbangun. Nah ini bisnis. Betul. Bisnis. Jadi kalau kita nggak belajar bisnis ya nggak bisa. Ya. Karena sebenarnya ada imbalan yang berwujud lain. Betul. Yang nantinya jangka panjang. Betul. Termasuk relasi juga penting ya. Kalau kita melihat itu kan itu priceless juga. Kita punya relasi akses yang sangat penting, misalkan nggak masalah. Kadang kita juga sebetulnya punya program CSR ya sebetulnya ya di perusahaan kita ya, karena kan kita juga punya visi untuk membantu masyarakat secara luas. Jadi bangunan-bangunan yang sifatnya publik seperti masjid, seperti pondok pesantren, TPQ, terus sekolah, ruang publik itu kita nggak ada biaya, nggak ada biaya ya. Kalau memang mereka nggak punya dana, ya mereka nggak punya dana. Jadi kita akan tetap bantu secara profesional. Iya.
Tentu dengan batasan-batasan, misalkan si klien juga kooperatif ya. Iya, betul. Ya. Iya. Kalau tadi disampaikan ada beberapa paket tadi Mas, kan ada yang ada tentang sampai struktur, kemudian ada sampai ke interior dan sebagainya. Itu berarti dalam satu timnya Mas Andi itu ada komplit ya, yang memang in-house betul-betul ya? Enggak juga. Jadi Enggak juga. untuk menyiasati supaya biaya operasional kita tidak terlalu tinggi, karena jumlah staf yang gemuk gitu ya. Untuk DED kita punya tim DED, drafter kita punya, tapi saat ini hanya 4 orang, jadi terbatas karena tidak bisa menghandle semua proyek kita. Jadi kita punya rekanan yang mensupport DED ya untuk proyek-proyek kita. Ada yang ME, ada yang struktur. Kita punya rekanan. Jadi rekanan kita ya yang biasa kita pakai untuk proyek-proyek kita, sehingga by project kita nggak terlalu berat karena ada nggak ada harus bareng enggak. Jadi tergantung, kalau ada proyek ya kita akan ajak mereka gitu ya. Jadi sudah ibaratnya kayak sudah langganan Mas ya. Langganan, betul. Langganan. Tapi ada agreement secara resmi enggak? Bahwa mereka kita minta buat penawaran juga ke kita. Gitu. Sehingga kita juga tahu ya warga mereka segini, kita akan sampaikan ke klien segini. Kita tetap harus dapat untung kan pastinya kan. Seperti itu. Termasuk ke struktur? Iya. Struktur. ME tadi ya. ME. Interior Mas? Iya, interior. Interior juga dari rekanan? Iya, interior. Kadang kita, kadang rekanan. Tergantung proyeknya ya? Ya, kalau arsitektur sama interior kan kita punya sendiri DED-nya. Tapi kan terbatas itu tadi. Dan memang sengaja kita batasi supaya itu tadi nggak terlalu gemuk ya. Kalau ini Mas, ke pembangunan? Ya. Pembangunan juga? Pembangunan rekanan. Oh, rekanan. Rekanan sifatnya. Karena kan bisnis kita core-nya tetap perencanaan, desain ya. Jadi kita punya rekanan-rekanan, partner-partner yang sudah satu visi ya, chemistry-nya sudah kuat dan sudah belasan tahun sama kita ya, berpartner sama kita. Yang itu yang selalu kita pakai ya buat proyek-proyek kita yang klien pengen, saya maunya Mas Andi ada yang melaksanakan gitu. Dan cocok harganya gitu ya. Karena ya rekanan kita terus terang lebih mahal dari pelaksana yang umum ya, karena kan kerjaan kita spesifik. Betul. Tapi kita kan menunjukkan kualitasnya seperti ini. Kalau Anda mau, ya silakan harganya sekian. Kayak gitu. Itu termasuk nawar juga nggak Mas selama ini? Iya lah. Untuk pembangunan sama aja ya? Iya sama aja. Cuman kan kita sudah punya rekanan, kita sudah punya batasan kan. Iya. Batasan. Tapi untuk rekanan itu juga berkantor di sini atau? Enggak. Jadi ya mereka punya kantor sendiri-sendiri. Manajemennya lain ya, mereka ya kita hanya mengawasi saja. Di proyek ya, mengawasi kualitasnya ya. Terus ini Mas, kalau tadi kita sudah ngomongin soal gimana runningnya ya. Saat ini kan adanya undang-undang arsitek 2017, kemudian turunannya, kemudian ada permen, terus ada persyaratan tentang STRA dan SKA, dan ini itu gimana menurut Mas Andi? Ya, saat ini, menurut saya itu baik sih. Itu baik karena memang semua aturan itu kan dibuat untuk mendukung profesi kita ya sebetulnya ya. Secara hukum, secara keprofesionalan gitu ya. Dan saya sendiri juga pengurus YAI ya. Jadi sehingga memang saya paham betul bahwa semua itu dibuat untuk kebaikan ya, keperluan kebaikan baik arsitek maupun pengguna jasa arsitek. Sehingga memang itu harus ada supaya lebih safe ya, lebih aman ya, masyarakat menggunakan jasa arsitek lebih aman, kita berpraktek pun jadi lebih aman juga, karena secara kompetensi kan kita juga terus dibangun ya secara sehat ya. Saya rasa itu justru positif sih menurut saya. Jadi surat tanda registrasi arsitek ya saat ini kan sudah diterapkan. Betul. Bagi arsitek maupun biro arsitek yang ingin berbisnis di bidang arsitektur harus sudah mempunyai itu. Iya. Ya itu. Jadi dari teman-teman yang baru lulus atau nanti segera saja untuk mendapatkan STRA ya.
Ya, untuk bisa betul. berpraktek secara mandiri. Nah, kalau ingin jadi profesional ya, kalau arahnya profesional ya ikuti apa yang sudah diarahkan oleh YAI sama perguruan tinggi ya. Setelah lulus ikut PPR, selalu magang seperti itu. Jadi ikuti itu sudah betul. Kalau mau punya rumah yang sehat, layak, ya harus dibantu arsitek. Jangankan orang yang nggak punya, orang kaya mau ke arsitek tuh masih takut sekarang.